Ayo dong ya, kamera dong. Asik banget nih, tidak bisa ngomong ke kalian mana. Nah, Dibeli lampu-lampu kayak kamu, Rik. waduh, nggak dong, nggak gitu dong konsepnya sih. Itu Magda juga ruangnya baru katanya, lampunya beda juga tuh. Waduh, Oh ya. emang ya. Kenapa? Ruangannya jadi beda juga katanya, lebih bersih. Ya ini lebih beda lagi. Tuh kan, Ganti warna. Yes. emang. Aku juga mau ganti nama Ukrida Natal. Oh iya, aku juga biar Apa? Atau mau taruh nim kalian kayak gue. Oh iya. Wow. Aduh. Kita terlalu bangga. Teman-teman yang belum masuk Ukrida masuk promosi. Nggak jadi ada Chelsea, malu. Waduh, iya. Aduh, Ukrida bisa apa di depan UI ya? Sembah. Sama-sama kuning lah, Rik. Hah? Sama-sama kuning? Enggak, ya logonya doang. Ci, almetnya kan, almet kita kan ya kuning, Ci. Almet kita mah almet kalian sih biru muda. Sampai saya sih bisa ganti nama nih. Udah bisa. Lu bisa. Mau sombong aja dia mau pamer kan Ukrida terbaik gitu. Memang kayak gitu anak-anak Ukrida guys, kalau kalian tahu gitu. Iya, duta terbaik lah gitu ya. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang Ukrida beasiswa, langsung tanya ke Magda aja, lengkap itu semuanya guys ya. Tenang, mau tanya apapun dijawab. Jurusan apa sih bagus sih Ukrida, dikasih tahu list-listnya gitu. Ayo teman-teman masuk Ukrida sini. Ya penting jangan masuk teknik maksudnya enggak maksudnya. Aduh. Satu kelas kok isinya cuma satu tangan. Maaf guys, udah jangan, nggak boleh. Lanjut. Jahat banget sih Erik, jahat banget sumpah. Udah mulai ya? Devinanya udah spotlight kok. Oke, selamat pagi remaja. Halo teman-teman. Boleh yuk kita chat lagi di grup selamat pagi semuanya. Atau enggak boleh kasih reaction kali Devina ya. Buat hari ini bakal remaja. Pagi. Halo. Selamat pagi dunia, halo. Ini kita kayak streamer gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Iya, teman-teman bersyukur banget ya kalau pagi hari ini kita boleh kembali kebaktian bersama-sama di sini meskipun secara online di depan laptop, di depan HP, tapi masih bersyukur karena pandemi ini nggak menghalangi kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Iya, bener banget teman-teman. Aku juga bersyukur banget nih setelah sekian lama udah nggak jadi liturgos, terus pada akhirnya liturgos lagi. Di tengah-tengah kesibukan aku ada magang, perkuliahan, dan ada permasalahan lainnya, tapi Tuhan masih memampukan aku, menyanggupkan aku untuk bisa menjalani hari-hari aku juga teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, dan kita memulai hari kita pada hari ini, yuk kita mengangkat sebuah pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara
selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu dan selama, kuasanya berubah. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita beserta teman-teman semua. Nah, teman-teman, saat ini aku mau ajakin teman-teman buat merenung ini. Selama kita menjadi orang Kristen nih, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan, atau malah kita sering melukai hati Tuhan dan membuat Tuhan sedih, teman-teman? Yuk teman-teman, aku mau ajak kalian untuk tundukkan kepala, kita akui setiap kesalahan-kesalahan kita sama Tuhan, kita mau jujur sama Tuhan atas setiap dosa kita mau minta pengampunan sama Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita sambil diiringi lagu Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau
Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan Engkau masih mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama secara online Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri, mengakui setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan yang kami perbuat Tuhan, baik itu melalui perkataan kami Tuhan, perbuatan kami Tuhan, hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengakui kesalahan kami semua di sini Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni Tuhan setiap dosa yang membuat Engkau sakit hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, berita anugerah kita pada hari ini itu terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oke, teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki sesi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Inatia mengenai percaya atau sebatas keyakinan. Mungkin teman-teman sudah bertanya-tanya kali ya, ini yang dibawakan nanti seperti apa ya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Inatia. Nah, tapi sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, yuk teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan sebuah pujian seperti Ruseng House. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada Bu Yunatia dipersilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Senang bertemu. Apa kabar? Sudah pada mandi semuanya? Harap semua segar ya di pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa bersama. Kami berterima kasih karena kebaikan hati Tuhan, kami boleh bangun di pagi yang cerah ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini yang Kau izinkan untuk dapat datang ke hadirat-Mu? Siapakah kami ini ya Tuhan yang boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan boleh mendengar suara-Mu? Siapakah kami ini ya Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau berkenan untuk memberikan berkat-Mu secara khusus kepada kami. Tetapi yang pasti bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan untuk menuntun kami berada dalam jalan yang benar. Kami akan merenungkan firman-Mu, maukah Engkau Tuhan menolong kami. Menolong kami untuk memahami firman ini, menolong kami untuk dengan mantap dan teguh hanya percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan dulu. Mari kita buka dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17 saja. Sudah bertemu? Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Bunyinya demikian. Suara saya terdengar ya? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, hanya sampai ayat yang ke-17 saja firman Tuhan yang kita renungkan ini. Saya share screen dulu ya. Percaya atau sebatas keyakinan. Oke. Bentar ya. Apa enggak jalan ya? Oke. Nah, ini ada sebuah lagu. Lagu ini judulnya adalah Ku Tahu Siapa Yang Ku Percaya. Kita mungkin pernah menyanyikannya atau mungkin ada yang sebagian bisa menghafalkannya lagu ini. Itu teksnya seperti ini. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya bahwa ia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa herannya aku dapatkan iman yang menyelamatkanku dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus, menjelma menjadi manusia. Nah, lagu ini itu ditulis oleh seorang yang bernama Daniel Webster Whittle. Ya, dia adalah seorang veteran perang. Ya. Nah, ketika perang, Whittle itu kehilangan tangan kanannya dan dia menjadi dipenjarakan dia di sebuah kamp perang pada saat itu. Nah, menunggu pemulihan, dia itu kemudian mencari sesuatu yang dia bisa baca. Nah, akhirnya dia menemukan kitab perjanjian baru. Nah, walaupun dia setuju apa yang tertera di dalam kitab itu, ya, dan kata-kata di dalam Alkitab itu menggema di dalam hatinya, tapi dia belum siap untuk menerima Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang petugas rumah sakit itu membangunkan dia, ya, mengatakan bahwa ada seorang tahanan yang sedang sekarat dan ingin didoakan. Ya, terus si Whittle ini kebingungan gitu ya, terus menolak nggak bisa lah, saya nggak bisa berdoa gitu dan sebagainya ya. Tapi petugas ini bilang gini, saya lihat kamu baca Alkitab, saya pikir kamu orang Kristen gitu ya. Akhirnya karena perkataan itu, Whittle itu kemudian mau tidak mau menghampiri si tahanan yang sedang sekarat itu. Lalu dia pegang tangan si tahanan itu, lalu dengan kata-kata terbatas dan terbata-bata, terputus-putus, dia mengucapkan kalimat begini. Saya mengakui dosa saya, mohon Tuhan Yesus mengampuni dosa saya. Lalu dia sempat bilang begini ya di dalam tulisannya. Pada waktu saya mengucapkan satu kalimat itu, saya percaya bahwa saat itu Tuhan sudah mengampuni saya. Lalu kemudian saya doakan anak muda itu. Ya, saya pegang tangannya erat-erat ya. Saya doakan dia dan mengatakan tentang janji-janji Tuhan. Ya. Selesai berdoa, dia bangkit berdiri. Tahanan itu kemudian meninggal dunia. Tapi wajah yang dia lihat dari tahanan itu memberikan suatu keterkejutan buatnya si Whittle ini. Ya, dia melihat wajah si tahanan ini yang semula pada waktu dia mau mendoakannya penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan.
Tapi ketika selesai berdoa, dia berdiri dan orang tersebut meninggal dunia, dia melihat wajahnya sekarang penuh dengan sukacita dan damai. Dia katakan bahwa dia hampir tidak percaya kalau Tuhan itu memakai tahanan itu, anak muda itu untuk membawa saya, katanya ya, untuk percaya kepada Juru Selamat. Dan memakai saya untuk membawa anak muda itu untuk kemudian mempercayakan hidupnya kepada Kristus dan menemukan pengampunan. Dan dia berkata, saya berharap bisa bertemu anak muda itu nanti di sorga kelak. Singkat cerita, setelah perang, ya, dia kemudian bekerja di satu perusahaan sebagai seorang bendahara dan kurang lebih 10 tahun kemudian dia memasuki ladang penginjilan. Ada satu keputusan, ya, dia bilang begini ya, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Injil. Saya telah menyerahkan seluruh hidup saya kepada Bapa di surga dan dia akan pakai sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini lagu yang dia tulis. Dia mengagumi kok anugerah Tuhan itu luar biasa ya, bagaimana ya dia bisa kemudian menyelamatkanku. Aku heran, gak mengerti kuasa Roh Kudus. Tapi itu yang terjadi. Dia mengubahkan orang berdosa, gitu ya, sehingga ini di refnya ya, aku percaya dia akan memelihara apa yang telah kuserahkan pada waktu aku percaya. Ini pengalaman percaya Whittle ini kepada Tuhan Yesus. Ya, ada dua kata yang tekanan saya pada pagi hari ini adalah percaya dan Tuhan Yesus. Pengalaman ini adalah satu pengalaman yang personal, ya, mendapat anugerah, mendapatkan iman, dipimpin oleh Roh Kudus, berubah menjadi yakin, memperoleh damai, lalu berani memilih, berani melangkah, berani kemudian menyerahkan hidupnya, gitu ya, bahwa hidupnya ini yang dia jalani ini dia tahu itu akan menjadi jelas, aman dan menuju kepada jalan yang benar ketika dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita pernah mengalami pengalaman itu? Apakah kalian, ya, adik-adik semua pernah mengalami pengalaman itu? Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya artinya apa sih? Percaya itu bukan sekedar, percaya adanya Tuhan. Percaya Tuhan ada, gitu ya. Kalau di dalam kitab Yakobus, kalau percaya begitu, ya iblis juga tahu, iblis juga percaya tuh adanya Tuhan. Atau percaya, makanya saya beragama, saya beribadah, saya datang nih ke rumah Tuhan, saya menyembah Tuhan, gitu, saya menyanyi, gitu ya. Lebih daripada itu. Atau percaya setuju kebenaran-kebenaran, ya, gitu ya, bahwa Tuhan Yesus juru selamat, betul, bahwa dia mengasihi kita, memelihara kita, setuju, ya setuju beberapa kebenaran-kebenaran tentang ketuhanan. Hanya itu percaya, atau percaya itu artinya melakukan beberapa ajaran-ajaran atau syarat-syarat agama, misalnya saya harus berdoa lah, harus membaca firman Tuhan, saya harus menghormati firman Tuhan, saya harus kemudian memberikan persembahan, saya harus memberikan persepuluhan. Seperti itu percaya, atau percaya menjalankan kehidupan, ya baik, ya saya harus jadi orang baik, saya harus jadi orang jujur, saya tidak boleh ngomong kasar, saya tidak boleh kemudian menjadi iri atau dendam, percaya seperti itu. Nah, setiap kita ketika kemudian masuk ke komunitas kekristenan itu melalui berbagai macam kondisi. Ada yang orang tua mengkondisikan karena dia masuk kepada sekolah Kristen, sehingga kemudian dikondisikan dari sejak kecil, udah dari sekolah minggu, akhirnya ya jadi Kristen sampai sekarang. Lalu kenapa percaya? Nggak tahu. Pokoknya karena orang tua saya suruh saya ke gereja, ya udah saya ke gereja, gitu ya. Atau dikondisikan bahwa
saya masuk dalam komunitas kekristenan ini karena teman-teman bilang seru lu kalau ikut ke pelajaran agama Kristen gitu ya, asik, bisa kalau zaman dulu tuh anak-anak SMP 63 atau SMA 19 itu kebaktiannya itu atau pelajaran agamanya itu di gereja. Bisa keluar dari sekolahan, bisa keluar dari kelas gitu ya. Entah kita bisa ikut pelajaran agama atau enggak kan bisa, karena keluar kelas, keluar sekolah, ya terserah kita gitu ya. Pokoknya bisa keluar gitu ya. Ya karena teman-teman asik, pokoknya di sana ada AC-nya daripada dibandingkan dengan di kelas gitu ya, yang panas-panasan dan sebagainya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu kita menjadi percaya kepada atau masuk ke dalam satu komunitas yang namanya komunitas kekristenan. Tapi percaya itu lebih dari sekedar itu. Percaya itu berasal dari satu kata benda. Nah, kata benda dalam bahasa Yunani itu artinya pistis, iman. Yang mempunyai pengertian adalah penyerahan tanpa curiga. Bergantung sepenuhnya kepada yang dipercayai. Ya. Nah, dalam kehidupan keseharian kita tuh sebenarnya menghidupi kata percaya. Contoh ya, kita percaya naik angkot tuh, sopirnya pasti bawa saya ke tujuan. Saya nggak curiga dia itu ugal-ugalan. Saya tidak curiga dia akan culik saya. Saya tidak curiga dia akan bawa kepada satu tempat yang saya tidak kenal, lalu kemudian dia melakukan tindakan kejahatan kepada saya. Enggak tuh, kita percaya. Kita naik, duduk, tek, udah, ya percaya. Kita percaya pada waktu naik pesawat terbang, ya. Kita nggak curiga sama si pilot bahwa dia jam terbangnya mungkin baru berapa jam gitu ya. Dia nggak bisa mengatasi turbulensi atau dia kemudian membawa saya kepada terorisme gitu ya, sehingga saya kemudian disandera dan sebagainya. Percaya saya kepada si pilot ini sehingga saya bisa sampai kepada tujuan dan selamat sampai di tempat. Jadi kita mudah percaya kepada orang dalam kehidupan keseharian. Namun apakah kita juga bisa percaya kepada Tuhan? Penyerahan tanpa curiga dan bergantung sepenuhnya kepada yang dipercayai. Nah, tadi saya katakan percaya atau bergantung sepenuhnya kepada yang dipercayai. Siapa yang kita percayai sehingga kita mau kemudian menyerahkan hidupnya? Siapa yang kita percayai? Siapa yang ku percayai? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, menyangkut kekristenannya. Ya. Sehingga pertanyaan siapakah Yesus itu menjadi pertanyaan esensial sekali, penting dalam kekristenan. Siapa Yesus? Ketika kita salah mengerti tentang Yesus, itu kekristenan itu bisa bergoncang-goncang, mungkin bisa hancur, ya. Itu bergantung kepada siapa Yesus. Identitas Yesus menjadi satu identitas yang fundamental sekali. Tidak ada Kristus, tidak ada kekristenan. Tidak ada Kristus, tidak ada pengampunan. Tidak ada Kristus, tidak ada hidup suci. Tidak ada Kristus, tidak ada kedamaian. Tidak ada Kristus, tidak ada sejahtera. Tidak ada Kristus, tidak ada surga. Tidak ada semuanya. Yang ada adalah apa? Neraka. Yang ada adalah orang mengubar dosa. Yang ada adalah semua orang hidup dalam kegelapan. Dan akhirnya nanti binasa dalam neraka. Jadi siapa Yesus ini adalah sangat penting sekali. Dan kepada siapa ku percaya, yaitu kepada Yesus ini, itu berkaitan dengan apa? Penyerahan hidup kita, arah hidup kita, identitas kita. Siapa saya? Mau kemana saya? Untuk apa saya hidup? Kenapa saya ada
di dalam dunia ini? Mengapa saya begini? Mengapa saya ada di dalam keluarga saya? Kenapa saya harus menjalani kehidupan seperti ini? Itu ada kaitannya dengan siapa Yesus. Sehingga ketika orang sulit untuk memahami siapa dirinya, mengapa saya ada, mengapa saya harus demikian, mengapa saya harus menjalani kehidupan seperti ini dan sebagainya, itu berkenaan dengan, ada hubungannya, kaitannya dengan siapa Yesus. Nah, oleh sebab itu kita akan mengatakan hal ini atau membicarakan hal ini dengan mempelajari dari Matius pasal yang ke-16 ini. Saya memberikan satu garis tegas kembali ya, berkaitan dengan identitas dan arah hidup seseorang ya. Seperti contohnya misalnya ya, sebuah pohon itu habitatnya dengan tanah. Ketika pohon itu kemudian ditarik dari tanah itu ya, dia tidak akan bisa menjadi tanah. Dia hanya onggokkan benda mati yang tidak akan menghasilkan apapun dan tidak bisa memberikan apapun dan dia tidak berguna. Ujungnya apa? Dia akan dibakar, habis, selesai. Seperti ikan, habitatnya apa? Air. Ketika ikan itu ditarik dari habitatnya, dia akan tidak ada apa-apa. Sia-sia. Dia hanya benda mati belaka. Begitu juga manusia. Ketika dia ditarik habitatnya dari Sang Pencipta, dari Allah, dari Yesus, dia akan sia-sia. Tidak ada artinya. Tidak ada apa-apa. Kosong, hampa. Itu seperti sekam, hilang. Ya, kita sepertinya kayak bekerja, saya belajar, saya punya prestasi secara manusia, tapi di hadapan Tuhan dia sekam, hilang, tidak ada artinya apa-apa. Nah, ini yang menjadi kemudian kita harus mempertanyakan siapa Yesus. Nah, Yesus bertanya itu kepada murid-murid. Ya, saya ulangi kalimatnya itu di dalam Matius pasal yang ke-16 ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, ada beberapa nama-nama yang muncul di situ ya, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia ya. Orang-orang ini, tiga orang ini yang disebutkan sampai kepada Nabi adalah orang-orang yang membawa perubahan. Ya, Yohanes Pembaptis membawa orang untuk kembali bertobat. Sehingga berita utamanya adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kalau Elia, Nabi Elia itu juga memberitakan keberdosaan bangsa Israel dan menuntun, ayo kembali ke pertobatan, milih kembali Yahweh, jangan pilih para nabi-nabi Baal itu. Kamu tahu Tuhan akan murka dan Tuhan akan melakukan penghukuman. Segera ya, bertobatlah gitu ya. Dan pada waktu itu ada 850 nabi Baal dan Asyera itu terbunuh ya, yang dicatat di dalam Kisah 1 Raja-Raja. Yeremia, seorang nabi Tuhan yang juga selalu mengingatkan tentang bangsa Israel, tentang keberdosaannya, kejatuhannya. Ya, supaya mereka itu kembali kepada perjanjian Allah, kembali kepada jalan Allah. Ya. Jadi tiga orang ini adalah orang-orang yang membicarakan tentang kembali kepada Tuhan, kembali melakukan satu perubahan. Ayo berubah, jangan seperti itu, jangan mengumbar dosa terus, kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi semua tokoh disamakan dengan Yesus yang membawa perubahan. Mereka ini adalah orang-orang yang dikagumi, luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang telah berjuang luar biasa untuk supaya mereka berjalan pada jalan yang lurus kembali. Selama ini sudah menyimpang dan berbeda dari jalan Tuhan. Nah, orang banyak pada waktu zaman Tuhan Yesus adalah orang banyak yang mengagumi Yesus. Kagum kepada apa? Kagum takjub kepada pekerjaan Yesus. Kagum takjub kepada kata-kata Tuhan Yesus. Itu berbeda dari para pengajar.
mereka, Farisi, Saduki. Kenapa? Dalam kenyataannya mereka melihat Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Yesus itu membawa orang bisa lepas dari berbagai macam kesulitan hidup. Penyakit-penyakit yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Waktu itu adalah penyakit kusta sebagai satu penyakit yang mematikan, yang no hope, ya, tidak ada harapan lagi dalam kehidupan seseorang. Jadi apapun kemudian mereka karena begitu kagumnya, begitu takjubnya, ya, mereka itu berkorban menempuh perjalanan yang panjang, panas, dingin, udara yang kering, kelaparan, kehausan. Kenapa? Untuk temu Yesus. Mau berkorban, ya, mau melakukan susah payah supaya bisa bertemu Yesus. Sepertinya haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Namun kekaguman mereka kepada Tuhan Yesus itu adalah mau menjadikan Yesus seperti yang mereka inginkan. Ya, mereka ingin dapat sesuatu. Ya, mereka ingin Yesus membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Mereka ingin, karena mereka kan terjajah, menjadi sangat menderita sekali, secara sosial menderita, miskin, mereka juga kelaparan. Mereka ingin Yesus itu memenuhi, ya, dapat sesuatu dari Yesus untuk mereka, kebutuhan mereka. Mereka ingin dapatkan itu, ya. Percaya Yesus, mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, saya ikut susah payah. Untuk apa? Dapat sesuatu dari Yesus. Kebutuhan-kebutuhan saya itu dapat terpenuhi. Namun ketika Yesus kemudian meminta mereka untuk percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa, yang adalah roti hidup, orang banyak kemudian mundur, tidak sanggup. Ya, ada kira-kira 70 orang murid pada waktu itu mengundurkan diri. Alasannya apa? Tuhan Yesus memberitakan firman terlalu keras. Mereka tidak sanggup untuk menerimanya. Mereka kagum, tapi motifnya apa? Saya dapat apa? Apa yang Tuhan bisa penuhi untuk kebutuhan saya? Kalau saya tidak dapat itu, bye-bye. Kalau saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, Tuhan tidak memberikan kepandaian kepada saya, Tuhan tidak memberikan pacar kepada saya, Tuhan tidak memberikan keluarga saya menjadi harmonis, Tuhan tidak memberikan keuangan sehingga kami tidak terseok-seok, Tuhan tidak memberikan kelancaran ke dalam hidup saya. Bye-bye. Bye-bye. Tidak. Ya. Nah, kemudian Yesus memberikan satu pertanyaan kepada murid Tuhan Yesus. Ini ya. Siapakah Yesus menurutmu? Nah, ini pertanyaan ini spesial ya. Karena ini adalah sangat personal sekali. Jadi apa katamu ya? Katamu itu bukan menunjuk kepada salah satu murid, misalnya Petrus aja atau Yohanes dan sebagainya, tidak ya. Mu itu adalah jamak gitu ya. Mu para murid. Dan mu itu ada satu penekanan. Sekarang kamu bagaimana? Siapa aku menurut kamu? Nah, saat itu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saat itu respon Yesus adalah berbahagialah. Jadi bahagia karena kau mengucapkan kalimat itu bukan dari dirimu, tapi Allah Bapa lah yang mengatakan hal itu. Memang betul, melihat Yesus, mengagumi Yesus, melihat kemuliaan Allah, melihat kebesaran Allah, bisa tahu itu Yesus, bisa tahu itu Allah, tidak mungkin oleh manusia dengan pandangannya sendiri. Karena dalam kegelapan pandangannya ini, manusia tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat kebesaran Allah, tidak bisa melihat kemuliaan, tidak bisa melihat keagungan, apalagi melihat Yesus adalah Tuhan, tidak bisa melihat. Kecuali itu dianugerahkan oleh Allah Bapa. Dan oleh sebab itu Yesus mengucapkan
mengucapkan itu kepada Petrus, berbahagialah karena Allah Bapa mengatakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa pengakuan itu perlu? Kenapa Yesus perlu bertanya begitu? Di dalam catatan Alkitab, itu pengakuan-pengakuan iman itu pernah diucapkan oleh para murid. Saya beri contoh ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 49. Itu Nathanael sudah mengucapkan lebih dulu ya. Ketika Yesus kemudian memberitahukan bahwa dia kenal, dia belum bertemu dengan Nathanael, tapi dia tahu, mengenal dalam-dalam si Nathanael itu. Nah, Nathanael mengucapkan satu pengakuan iman. Yesus adalah anak Allah. Sama kan pengakuannya? Lalu kemudian di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 19 ya. Pada waktu itu para murid juga mendeklarasikan satu pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu setelah Yesus menenangkan badai pada waktu itu. Ya. Lalu kemudian ketika Yesus memberikan atau melakukan mukjizat pemberian makan kepada ribuan orang pada waktu itu yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ya. Petrus juga memberikan satu pengakuan iman ya. Ketika 70 orang murid itu meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus memberikan satu pengakuan iman yang kudus dari Allah, dan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, untuk semua pengakuan itu, apa bedanya dengan pengakuan saat ini yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-16 ini? Yang kali ini berbedanya adalah Yesus secara eksplisit meminta pengakuan itu. Kalau tadi pengakuan-pengakuan yang lain-lain itu adalah mereka itu mengagumi. Waduh, Yesus kok tahu gua ya? Kok dia mengenal gua ya dalam-dalam ya? Siapa dia nih? Wah, ini adalah anak Allah. Lihat mujizat ya. Memberikan makan 5.000 orang makan gitu ya. Wah, luar biasa. Siapa dia ya? Pada waktu Yesus kemudian meneduhkan badai gitu ya. Siapa dia ya? Jadi dengan melihat ini, mengalami ini semua, ya, mereka kemudian mengucapkan satu pengakuan imannya. Tapi kali ini Yesus minta, menurut kamu siapa aku? Menjadikan pengakuan ini sangat berbeda. Tetapi juga berbeda karena pengakuan ini bukan satu pengakuan sebagai tanggapan emosional dari seseorang yang melihat mujizat, mengagumi mujizat, takjub kepada mujizat. Tetapi satu pernyataan, satu pengakuan berasal dari apa? Pembelajaran. Dengan saksama, tulus dari seseorang yang telah melihat pengajaran Tuhan Yesus, melihat hidupnya Tuhan Yesus. Bukan sekedar kagum lagi, bukan sekedar takjub gitu ya, tetapi setelah saksama mempelajari, melihat, meneliti, kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menerima pengakuan Petrus ini. Ya, dan nanti akan dibangun di atas pengakuan ini seluruh pengajaran dan gereja Tuhan tentang kebenaran yang baru ini. Jadi anugerah Tuhanlah Petrus bisa mengucapkan pengakuan ini. Dan ini yang kemudian terlihat lebih jauh ya. Pengakuan ini dengan kehidupannya seperti apa? Ya, Petrus meninggalkan segalanya. Petrus yang kemudian tadi menjadi seorang yang begitu akuisme, ya, aku adalah nomor satu, aku adalah paling benar, aku yang lebih rohani, ya, dia pasti mengatakan itu. Kenapa? Dia selalu lebih utama mengucapkan terlebih dahulu daripada murid-murid yang lain.
Dia selalu diikut sertakan oleh Tuhan Yesus dalam momen-momen yang spesial. Misalnya ya, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ada di situ. Hanya murid yang spesial, yang khusus. Ya, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, dia ada di situ bersama dengan Yesus. Waktu Putri Yairus itu dibangkitkan, dia juga diikut sertakan masuk dalam satu kelompok yang lingkaran dalamnya Yesus gitu ya. Waktu menyediakan Paskah, dia yang diminta oleh Tuhan Yesus bersama dengan Yohanes. Jadi dia bisa menganggap, waduh, gue paling benar, gue paling suci, gue paling rohani, gue paling tahu banyak, gue lingkaran dalam Yesus. Ya, gue pun punya kebanggaan, gue pasti dianggap orang yang sukses, gue memiliki sesuatu, gue paling penting, ya, gue paling segalanya. Ya, sehingga dia kemudian dengan kata-kata yang berani mengucapkan, semua orang meninggalkan Yesus. Gua enggak. Gua paling satu-satunya yang akan tetap mengikut Tuhan, apapun dan bagaimanapun dan sebagainya. Tapi kemudian selanjutnya dia menghidupi pengakuan iman itu dalam kehidupannya, bukan aku. Sehingga pada waktu dia kemudian menyembuhkan seorang di pelataran bait Allah setelah peristiwa Pentakosta, dia mengatakan, ya, aku tidak punya emas, aku tidak punya perak, tapi yang ku punya ini yang ku berikan, yaitu aku punya apa? Aku punya Yesus. Dia tidak mengatakan dalam nama Petrus sembuh, enggak, tapi dalam nama Yesus sembuh. Bukan aku lagi. Sekarang hidupku di tangan Tuhan dan aku menyerahkan ini kepada Tuhan. Satu penyerahan tanpa curiga dan bergantung sepenuhnya kepada yang dipercayainya. Nah, bagaimana dengan kita kalau ditanyakan siapa Yesus menurut kalian? Siapa Yesus menurut kalian? Dia legenda, dia pernah ada, tapi dia orang dulu, udah taruh aja di dulu. Dia pernah ada dalam, mungkin kalau legenda mungkin gak pernah ada gitu ya, tapi mungkin kita mengatakan iya orang masa lalu. Dia pernah ada, tapi stop di situ. Jangan ganggu-ganggu saya di kehidupan saat ini. Dia guru moral karena wah, luar biasa, ya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak balas. Ketika orang melakukan banyak tindakan-tindakan kejahatan, dia tidak menghujat, ya. Dia menerima itu. Guru moral, dia mengajarkan moralitas yang melebihi daripada guru-guru moral yang ada dalam dunia ini. Dia guru moral, ya. Kalau kamu ingin orang lain mau melakukan, kamu harus lakukan itu dulu untuk orang lain. Nah, itu kan, itu melampaui dari semua guru moral. Ya, itu yang terjadi, gitu ya. Atau dia orang gila, ya. Oh, ngaku-ngaku sebagai Allah, siapa dia? Orang gila itu ya. Tapi herannya, orang gila yang bisa berdebat dengan begitu cerdas dengan lawan-lawannya, ya, bisa menangani tekanan-tekanan terhadap pengkhianatan, ya, dan penyalipan, tapi juga bisa memperlihatkan kasihnya kepada semua lawannya. Semua lawannya dikasihi. Sampai kepada orang yang menghujat sebelah di atas kayu salib pun juga dia mau mengasihi. Gilakah dia? Atau pembohong? Ya. Seseorang yang ya dia bohong lah, dia menganggap dia adalah Allah, akhirnya ya dia rugi sendiri dengan kebohongan-kebohongannya. Tapi padahal Yesus bisa menghindari kematian itu. Tetapi dia rela untuk semua ucapan-ucapan, kalimat-kalimatnya, pengakuan dia. Dia menjalani semuanya itu dengan kematian yang begitu keji. Pembohong atau Tuhan? Nah, bagaimana dengan respon dari kita semua? Kalau dia Tuhan, itu berarti berhubungan dengan siapa aku. Kalau
kalau dia Tuhan, berarti aku adalah orang berdosa. Karena bicara Tuhan itu bicara dosa, bicara penghukuman, bicara keselamatan. Ketika perjanjian lama itu dibuka setelah pasal yang ketiga itu mulai kemudian masuk dosa, setelah itu seluruhnya itu bicara keberdosaan manusia dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang berbeda yang dilakukan manusia di dalam keberdosaannya. Tetapi tidak hanya itu bicara sejarah dosa manusia, tetapi itu bicara sejarah penyelamatan Allah, sejarah anugerah Allah, bahwa Allah menganugerahkan supaya manusia yang berdosa itu boleh dibebaskan dari keberdosaannya. Jadi kalau kita mengatakan dia Tuhan, kita harus mengakui, aku adalah pendosa. Saya lahir dalam keberdosaan, saya memilih untuk berdosa, dan dosa kita ini adalah dosa kepada Tuhan. Dan Tuhan memandang rendah dosa ini. Tuhan memandang rendah kita yang berdosa. Tetapi Tuhan yang memandang kita sebagai orang yang berdosa ini, Tuhan yang juga adalah yang mengasihi. Ini satu paradoks yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Bicara bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Dia tidak pernah mengatakan, ya, udah selesai. Dosamu beres gitu ya, nggak perlu pikirin lagi dosamu, aku sudah mengampuni, jelas. Oke, tapi bicara Tuhan itu juga bicara bahwa Tuhan adil, dia kudus dan dia benar, dia menuntut keadilan. Ya. Dia tidak bisa tutup mata terhadap dosa, dia tidak bisa mengabaikan dosa. Ya. Demi kemudian kasihilah manusia ini, sudah bebaskan dia dari dosa, tidak bisa. Dia menuntut pembayaran untuk dosa itu. Tidak bisa dosa diabaikan. Tidak bisa dibiarkan manusia terus tergelincir dalam dosa. Ya, sehingga dia harus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, membayar upah dosa itu. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita mengatakan, ya Yesus adalah Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah kita mau mengakui, ya aku orang yang berdosa. Saya mau menerima pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Atau menolak, udah gak usah lah Tuhan. Saya bisa hidup baik. Yang penting saya jujur. Yang penting saya murah hati. Yang penting saya tidak melakukan dosa. Saya gak bunuh. Ya, saya gak membunuh orang. Saya gak berzina. Saya baik-baik dengan orang lain. Saya nggak mau nyimpan dosa. Saya nggak mau dendam. Saya nggak itu. Saya bisa dengan cara saya untuk menyelesaikan diri saya. Tapi kita menolak pembayaran yang sudah Tuhan Yesus lakukan menyelesaikan dosa kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan itu cukup? Dan apakah yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan standar Allah? Atau kita akan mengatakan, ya sudah Tuhan, gak bisa. Gak bisa, karena seberapa saya bisa jujur? Karena sewaktu-waktu saya juga gak jujur. Saya juga berbohong juga. Seberapa saya tidak berzina? Saya mungkin gak berzina secara fisik. Tapi saya berzina di dalam tubuh saya. Saya buka situs porno. Saya melakukan masturbasi. Saya melakukan tindakan-tindakan keji di dalam hati saya. Saya mungkin nggak melakukan itu secara fisik. Orang lain lihat saya orang baik. Saya jadi pengurus remaja. Saya pimpin liturgos. Saya pemimpin sebuah KTB. Saya dihormati. Semua orang angkat topi sama saya. Saya paling sibuk, paling aktif. Saya memberikan ide-ide cemerlang untuk pelayanan ini, untuk gereja Tuhan. Kalau gereja ingin lakukan apa-apa, saya nomor 1 menyerahkan diri saya mau lakukan itu. Tuhan, itu semua saya bisa lakukan. Jadi saya tidak perlu Tuhan, saya bisa menjadi seorang yang baik, yang benar dengan cara saya. Pertanyaannya adalah, seberapa kita bisa
menyesuaikan dengan standar Allah. Seberapa kita kemudian mengatakan secara di dalam diri kita benar-benar suci. Sehingga kita mau mengakui, ya nggak bisa. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Seperti Whitel tadi, saya udah tahu, saya sudah ini. Tapi akhirnya, dia kemudian datang kepada Tuhan. Percaya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi, ini pertanyaan untuk kita semua di sini. Siapa Yesus menurut Anda? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang mengasihi kami. Yang berdosa luar biasa ini Engkau mengasihi kami. Yang penuh dengan cacat celah, tapi Engkau mengasihi kami. Engkau mengejar kami, karena Engkau mau menganugerahkan kasih itu. Engkau mencari kami. Sampai manapun dan dimanapun Engkau kejar kami, cari kami. Supaya Engkau mau menunjukkan kasih-Mu dan memberikan anugerah. Karena Engkau mau memberikan anugerah dan mencurahkan anugerah. Sehingga kami boleh bebas dari keberdosaan. Kami punya damai. Kami tahu identitas kami. Kami tahu kenapa kami ada dalam dunia ini. Kami tahu untuk apa kami di dalam dunia ini. Dan kami tahu kemana arah langkah hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami membuka tangan kami ini. Menyerahkan hidup kami. Karena hanya satu-satunya Engkau, Tuhan kami. Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami tidak peduli dari mana kami datang kepada komunitas kekristenan ini. Entah mungkin karena orang tua, karena sekolah, karena teman, tapi saat ini Tuhan, dengan mulut kami mau mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Ampunilah kami. Terimalah kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke teman-teman, selamat pagi. Kita ada beberapa pokok doa hari ini. Yang pertama itu kita jadi kalau yang teman-teman tahu selama beberapa ini kasus COVID-19 di Indonesia. Hal ini tuh dipengaruhi oleh diberlakukannya PPKM, juga kegiatan vaksinasi yang berjalan dengan baik. Jadi mengenai topik ini, aku mau ajak kita semua buat bersyukur tentang progres vaksinasi ini.
supaya berdoa juga supaya kedepannya kasus COVID-19 boleh terus menurun, supaya juga kiranya nanti perekonomian negara dengan segala aktivitas-aktivitas lainnya juga boleh segera pulih. Yang kedua, kita mau berdoa juga buat kes yang masih terus berjuang sebagai garda terdepan, supaya mereka juga kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Untuk yang ketiga ini, aku mau ajak teman-teman yang laki-laki untuk mendoakan event PMBPP, berdoa untuk persiapan panitia dan pelayannya juga, supaya nanti siap anak-anak yang hadir juga boleh menikmati acara ini. Dan untuk teman-teman yang perempuan, aku mau ajak kalian untuk mendoakan event Natal, berdoa untuk persiapan kepanitiaan juga pelayannya juga, supaya kiranya persiapannya juga bisa berjalan dengan baik, dan acara yang nanti ini juga bisa jadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir nantinya. Nanti juga kita bakal mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di minggu-minggu ini, juga teman-teman yang mungkin nggak bisa hadir karena sakit ataupun ada pergumulan. Oke, itu aja pokok doanya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami tata dalam kerajaan surga, bersyukur Bapa kalau Engkau boleh mengumpulkan kami kembali di sini untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk vaksinasi, supaya juga kiranya kasus COVID-19 di Indonesia boleh terus turun. Mari kita angkat pokok doa nih. Yang kedua, mari kita berdoa untuk nakes yang masih terus berjuang di garda terdepan. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa selanjutnya, saya mau ajak teman-teman yang laki-laki untuk mendoakan acara PMBPP, dan untuk teman-teman yang perempuan untuk mendoakan event Natal. Mari kita angkat pokok doa ini. Tak lupa juga Tuhan, kami mau bersyukur atas 1 tahun yang telah Engkau tambahkan untuk teman-teman kami, biar kiranya setiap dari mereka juga boleh terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin nggak bisa hadir pada hari ini karena sakit ataupun ada pergumulan, kiranya Engkau saja memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Inilah segenap pokok doa kami yang tidak sempurna, biar kiranya Engkau saja yang sempurnakan dan jawab pada waktu-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, teman-teman, so di sini kita akan ada breakout room ya. Sudah dibuka, iya benar sudah dibuka. Oke.
Oke. Balik lagi dengan Nitrogos kesayangan kalian semua. Ciela. Oke. Oke, hari ini saya akan membacakan habis ini. Oh ya, dengan Devina nih. Udah di stop emangnya. Oke, Devina. Udah balik lagi semuanya ya. Oke, habis ini kita akan ada persembahannya teman-teman. Nah, ayat persembahan kita juga terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Saya akan membacakan ini untuk kalian semua. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke teman-teman. Untuk persembahan bisa dikirim melalui QR Code, BCA, OVO, terus GoPay dan Dana. Mungkin bisa di-share-kan kali ya untuk ininya. Halo. Oke. Sembari teman-teman mempersiapkan persembahan teman-teman, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kebaktian dari awal hingga pertengahannya Tuhan. Tuhan, ini persembahan yang saya berikan kepadamu ya Tuhan. Semoga persembahan ini juga bisa dikelola dengan baik ya Tuhan oleh tangan-tangan yang telah Engkau percayakan ya Tuhan. Terlebih lagi semoga persembahan ini pun juga bisa semakin memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan firman tadi, pastinya teman-teman terberkati ya sama firmannya, dan firmannya juga sangat menguatkan kita. Nah, aku mau sharing sedikit nih tentang firman tadi yang paling berkesan dan paling mengena di hati aku. Nah, kalau yang paling berkesan sendiri itu, ternyata percaya sama Tuhan itu bukan sekedar tentang kepercayaan kita atau sekedar agama yang kita peluk emang dari lahir gitu. Jadi percaya sama Tuhan itu tentang bagaimana kita bisa menyerahkan diri kita itu sama Tuhan tanpa rasa curiga sedikit pun gitu. Seringkali kita kan lebih mengandalkan diri sendiri gitu dan sering melupakan sama Tuhan dan nggak mau bergantung sama Tuhan. Kalau yang aku dapat sih seperti itu, dan aku yakin juga teman-teman pasti mendapatkan banyak pelajaran dari firman hari ini ya. Nah, setelah mendengarkan firman itu, aku mau ajak teman-teman untuk membuat komitmen nih sama Tuhan, untuk benar-benar yakin sama Tuhan dan percaya sama Tuhan. Kita mau ambil tekad kita dengan menyanyikan lagu With All I Am. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Kepada Cinatia dipersilakan untuk doa tutup dan doa berkat. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu berinisiatif mau mencurahkan anugerah berkat-Mu, keselamatan kami. Engkau akan terus mencari kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan kebaikan, kemurahan. Maka Engkau Tuhan menolong kami agar kami dapat menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Percaya kepadamu, mempercayakan hidup kami ini kepadamu, karena di dalam-Mu hidup kami menjadi jelas, aman, tentram, dan menuju kepada jalan yang benar. Kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Haleluya, haleluya.